Ibu ya. Ya. Oke, selamat siang Ibu Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan orangnya itu ada saya Paul Fernandes Pongsirinding, ada Reno Pratama US Limu, ada Ade Putra Ngadena Ba, ada Kakak Benyamin Aldi Saudara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan perencanaan bangunan sipil yang tepatnya terkhususnya di pada transportasi. Kemudian ada tempat pengesahannya, kemudian ada pengantar, kemudian ada daftar isi. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini bab satu ini akan dipresentasikan oleh Kakak Benyamin. Kakak Benyamin, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, selamat siang buat kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mulai membacakan ini dari bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang transportasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pasalnya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti membutuhkan transportasi. Apalagi didukung dengan zaman yang semakin canggih dan semakin maju, kegiatan di bidang transportasi juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, khususnya di bidang transportasi udara. Dilihat dari kondisi wilayah negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, maka sangat dibutuhkan moda transportasi udara untuk memudahkan transportasi antar pulau dan menyingkat waktu. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa alat transportasi udara merupakan wahana yang sangat krusial saat ini. Kehadiran transportasi udara telah memudahkan gerakan manusia modern dan cenderung semakin tinggi. Tanpa kehadiran alat transportasi udara, mungkin saat ini manusia masih harus memerlukan waktu berhari-hari buat mengunjungi satu pulau ke pulau lainnya. Namun, untuk moderator tolong di scroll ke bawah. Ya, baik, terima kasih. Namun dengan kehadiran teknologi transportasi udara yang canggih ini, manusia dapat menempuh perjalanan dari ujung barat Pulau Sumatera ke ujung timur Pulau Jawa hanya dengan hitungan jam. Sarana transportasi udara dianggap memiliki tingkat keamanan nomor satu jika dibandingkan dengan transportasi darat dan laut. Karena transportasi udara memiliki persentase kemungkinan kecelakaan yang sangat kecil, nomor satu jika dibandingkan dengan transportasi darat dan laut. Transportasi udara memiliki persentase kemungkinan kecelakaan yang sangat kecil dibandingkan yang lainnya, sehingga selain itu juga sarana transportasi udara sangat bergantung pada cuaca dan kondisi alam. Ini terjadi karena sarana transportasi udara melakukan perjalanan melalui udara yang langsung berhadapan dengan awan dan cuaca. Jika pesawat ber, jika pesawat beroperasi ketika hujan lebat dan badai, maka akan berbahaya untuk keselamatan penumpang dan mesin pesawat tersebut. Untuk merencanakan bandara udara pun membutuhkan lahan yang cukup luas karena merencanakan bagian-bagian yang di dalamnya seperti runway, taxiway, apron, gedung, dan parkiran kendaraan pengunjung. Yang kedua, rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merencanakan runway, bagaimana cara merencanakan taxiway, dan bagaimana cara merencanakan apron. Yang ketiga, tujuan perencanaan. Dapat mengetahui tujuan dari perencanaan ini adalah untuk mengetahui cara perencanaan runway, taxiway, dan apron, serta dapat mengklarifikasikan pesawat dan bandara sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Yang keempat, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perencanaan geometrik runway, taxiway, dan apron. Yang kedua, hasil dari penelitian proposal ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rencana penambahan fasilitas bandara udara sesuai dengan klasifikasinya. Dan yang terakhir, batasan masalah, yaitu berbagai macam batasan masalah ditetapkan dalam melakukan penelitian proposal ini. Antara lain, yang pertama, lokasi studi penelitian adalah Bandar Udara Toraja. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas analisa biaya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi terbaik yang berkaitan dengan runway, taxiway, dan apron, serta juga menyelesaikan masalah pesawat dan bandara udara sesuai kelasnya masing-masing. Ya, sekian dari presentasi saya untuk bab 1.
waktu dan kesempatan saya berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf Apakah tadi suara ini saya? tadi apa Kimit. Terima kasih Kakak Benyamin. Selanjutnya Bapak Dua-nya akan dipresentasikan oleh Saudara Ade Putra. Ade Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar? Mungkin Ade Putra kasih lebih keras sedikit kalau bisa. Oke, siap. Di sini saya akan memaparkan di bab 2. Bab 2 ada tinjauan pustaka. 2.1 landasan teori. Pada dasarnya sistem transportasi merupakan suatu siklus aktivitas yang bersifat kontinu yang melibatkan hampir seluruh aspek. Maka dari itu analisis berbagai bidang ilmu dapat menjadi dasar dalam menganalisis persoalan kompleks yang diakibatkan oleh adanya tuntutan perjalanan setiap individu. Teknologi transportasi dalam perkembangan telah mengubah hampir seluruh wajah dunia, sehingga perubahan dari banyak kota-kota tradisional menuju kepada kota-kota modern ini saat ini masih dapat ditarik hubungannya secara jelas dengan pengaruh teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari pilihan orang untuk mempermudah pergerakan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika satu komponen dalam sistem berubah, akan berpengaruh terhadap komponen yang lain atau keseluruhan. Oleh karena itu, sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antar penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Sistem transportasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem transportasi darat. Transportasi darat adalah kendaraan yang beroperasional dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun berupa jalan rel. Angkutan jalan ini diantaranya motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kereta api. Yang kedua ada sistem transportasi laut. Transportasi laut adalah sistem pemindahan manusia atau barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga mesin atau manusia. Contohnya kapal feri, kapal pesiar, kapal tank, kapal kargo barang, dan kapal kargo kontainer. Dan yang ketiga ada sistem transportasi udara. Sistem transportasi udara adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang udara yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Dilihat dari kondisi wilayah negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, maka moda transportasi ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah transportasi antara pulau dan mempersingkat waktu. Tanpa kehadiran transportasi udara, mungkin saat ini manusia masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk berkunjung ke pulau lain atau berkunjung ke negara lain yang jaraknya sangat jauh. Padahal pada proposal ini kami akan merencanakan perencanaan pembangunan bandar udara. 2.1.1 Pengertian bandar udara. Bandar udara yang juga populer disebut dengan istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad untuk pendaratan helikopter, sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi pembangunannya seperti bangunan terminal dan hanggar.
Definisi bandar udara menurut PT Persero Angkasa Pura I adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat. Di masa Perang Dunia I, bandara mulai dibangun permanen seiring meningkatnya penggunaan pesawat terbang dan landas pacu, mulai terlihat seperti sekarang. Setelah perang, baru mulai ditambahkan fasilitas komersial untuk melayani penumpang. Dalam perkembangannya, berbagai fasilitas ditambahkan seperti toko-toko, restoran, pusat kebugaran, dan butik-butik merek ternama, apalagi bandara-bandara baru. 2.1.2 Perencanaan bandar udara. Bandar udara adalah lapangan terbang yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat, naik turun penumpang, dan bongkar, serta muat barang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda. Sebagai tempat perpindahan intra atau moda serta mendorong perekonomian baik di daerah maupun secara nasional. Perencanaan bandar udara ini harus mengacu dan berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan dalam rencana induk atau master plan secara keseluruhan yang sudah sesuai dengan peraturan atau pedoman yang terkait dengan perencanaan bandar udara seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang kebandarudaraan. Bandar udara memiliki fasilitas sisi udara. Adapun beberapa fasilitas sisi udara yang ada di bandar udara meliputi fasilitas landas pacu atau runway, fasilitas penghubung 66 landas pacu, taxiway, dan fasilitas pelataran parkir pesawat atau apron. Fungsi bandar udara. Terminal bandar udara digunakan untuk pemrosesan penumpang dan bagasi, untuk pertemuan dengan pesawat dan moda transportasi darat. Bandar udara juga digunakan untuk penanganan pengangkutan barang atau kargo. Pentingnya pengembangan subsektor transportasi udara yaitu yang pertama, mempercepat arus lalu lintas penumpang. Yang kedua, mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya, serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis. 2.1.3 Sistem bandar udara. Salah satu sistem bandar udara yang utama yaitu airside. Airside meliputi runway, taxiway, apron, dan elemen penunjang lainnya bagi pesawat selama pendaratan maupun tinggal landas. Zona ini menggambarkan pergerakan keberangkatan pesawat dimulai dari gerbang apron menuju taxiway atau sistem landas hubung menuju holding pad atau landasan hubung keluar menuju runway, dan menuju runway untuk lepas landas, hingga terbang di udara. Proses pendaratan pun digambarkan oleh diagram di atas. Proses pendaratan merupakan kebalikan dari proses lepas landas. Yang pertama ada runway atau landasan pacu. Landasan pacu atau runway adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Yang kedua ada taxiway. Taxiway ialah jalan yang menghubungkan antara apron dan landas pacu. Yang ketiga ada apron. Apron ialah tempat di mana pesawat dapat parkir untuk menaikkan atau menurunkan penumpang ataupun mengisi bahan bakar. 2.1.4 Karakteristik pesawat. Karakteristik pesawat yang berpengaruh pada desain bandar udara dijelaskan pada bagian berikut ini. 1. Berat pesawat. Berat pesawat merupakan faktor utama untuk pengukuran tebal perkerasan tempat pendaratan atau landing area, berupa landas pacu atau runway, taxiway, wilayah
perputaran pesawat atau turning area, dan tempat parkir atau apron. 2. Konfigurasi roda pesawat. Konfigurasi roda pendaratan utama atau main landing gear menunjukkan bagaimana reaksi perkerasan terhadap beban yang diterimanya. Konfigurasi roda pendaratan utama, ukuran dan tekanan untuk beberapa pesawat dirangkum pada tabel 3.1. Jenis konfigurasi roda pesawat berupa tunggal single, ganda atau dual, dan dua ganda atau dual tandem mempengaruhi secara langsung tebal perkerasan. Yang ketiga, ada ukuran pesawat. Ukuran pesawat yang perlu diperhitungkan adalah lebar sayap pesawat atau wingspan dan panjang pesawat atau fuselage length. Sebagaimana dijelaskan dalam gambar 3.1, kedua faktor ini akan mempengaruhi A. Ukuran tempat parkir atau apron dan manuver atau pergerakan pesawat untuk parkir. B. Lebar jalur pergerakan pesawat di landas pacu dan taxiway yang juga akan mempengaruhi jarak di antara kedua jalur pergerakan pesawat tersebut. Yang keempat ada kapasitas. Kapasitas pesawat udara terkait dengan daya angkut penumpang dan barang akan mempengaruhi fasilitas yang harus disediakan di dalam bangunan terminal, misalnya ruang tunggu penumpang, fasilitas sirkulasi penumpang, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat ada gambar tabel titik 1, contoh-contoh konfigurasi roda pendaratan utama. 2.1.5 jenis-jenis bobot pesawat terbang. Yang pertama, operating empty weight merupakan berat dasar pesawat yang termasuk di dalamnya kru, pilot, teknisi, pramugari. Tidak termasuk berat buatan dan full bahan bakar. 2. Payload. Berat muatan yang terbayar termasuk di dalamnya penumpang, surat, ekspres, dan kargo. 3. Zero full weight. Berat pesawat dengan bahan bakar kosong terdiri dari berat kosong operasi atau OEW. Yang keempat, maximum ram weight. Berat maksimum pesawat yang diizinkan untuk pergerakan di darat atau pergerakan di antara apron menuju ke ujung landasan pacu. 5. Maksimum structural take-off weight atau MSTOW. Berat maksimum struktur pesawat yang diizinkan untuk mulai melakukan penerbangan atau take-off yang dibatasi oleh kekuatan pesawat. Yang keenam, maksimum structural landing weight. Berat maksimum pesawat yang diizinkan untuk mulai melakukan pendaratan. Di sini bisa kita lihat ada tabel, ada 9. Perhitungan panjang runway dengan karakteristik pesawat DC 10 sampai 40. Nomor 1 ada ARFL, nilai 1950 meter. Nomor 2, karakteristik ketinggian bandar udara di atas muka air laut atau MSL, nilai 126 meter. Yang ketiga, karakteristik elevasi maksimum, nilai 121,75 meter. Yang keempat, elevasi minimum 119,30 meter. Kelima, temperatur maksimum 36,8 derajat Celcius. Yang keenam, temperatur rata-rata harian 33,0 derajat Celcius. Yang ketujuh, orientasi runway terhadap azimut magnetik udara, nilai 66 derajat. 8. Jumlah kedatangan A300 B4 pada jam puncak, 8 buah pesawat. 9. Gate occupation time rata-rata 60 menit. Di sini ada rumus TR sama dengan TA tambah 1/3 dalam kurung TM kurang TA. TR sama dengan 33,0 tambah 1/3 dalam kurung 36,8 kurang 33,0. TR 33,808.
T1 temperatur rata-rata harian. T2 temperatur maksimum. 1. Panjang runway yang disyaratkan. Panjang landas pacu atau runway minimum setelah diperoleh berdasarkan karakteristik pesawat. Di sini bisa kita lihat contoh koreksi terhadap elevasi. Nomor 2, koreksi untuk temperatur. Ketiga, koreksi untuk kelandaian. Untuk mendapatkan nilai kelandaian atau gradient, maka digunakan rumus G sama dengan dalam kurung Emax kurang Emin kali 10%. Sama dengan 121,75 kurang 119,30 kali 10% dengan 0,245. Fg sama dengan 1 tambah 0,1 tambah G. G sama dengan 1 tambah 0,1 tambah 0,245. Fg sama dengan 13,45. Dengan memperhatikan koreksi-koreksi di atas, panjang runway rancangan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. LA sama dengan LB kali FE kali FT kali FG. LA sama dengan 1950 kali 1,02 kali 1,188 kali 1,345. Hasil yang didapat LA sama dengan 3178,143 atau 3179. Sesuai dengan Aerodrome Reference, kode yang direkomendasikan ICAO untuk runway dari 1800 meter, maka diperoleh kode number 4 dan kode letter D. Dari kategori tersebut, bandar udara untuk existing disyaratkan memiliki lebar landasan kurang lebih 45 meter. Sekian hasil presentasi dari saya untuk bab 2. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Adi Putra. Sekarang bab 3 akan dipresentasikan oleh Saudara Rino. Waktu dan tempat dan persilakan. Oke, baik, terima kasih. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Pada studi ini, metode yang dipakai ini adalah deskriptif evaluatif, yaitu metode studi yang mengevaluasi kondisi objektif atau apa adanya pada suatu keadaan yang sedang menjadi objek studi. Supri Haryono 2002. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala tertentu pada lokasi penelitian. A. Perhitungan panjang runway atau ICAO. Panjang runway dihitung dengan perhitungan ICAO ketika tidak tersedia manual karakteristik performa pesawat rencana. Panjang runway didapatkan dengan memperhitungkan faktor koreksi umum, yaitu sebagai berikut. 1. Basic runway length. Panjang runway dasar. A. Ketinggian bandar udara berada pada ketinggian muka air laut. B. Temperatur di bandar udara adalah temperatur standar 150 C atau 590 F. C. Runway rata atau tidak memiliki kemiringan ke arah longitudinal. D. Tidak ada angin yang berhembus di runway. E. Pesawat bermuatan kapasitas penuh. F. Tidak ada angin yang berhembus ke tempat tujuan. G. Temperatur penjelajahan pesawat adalah temperatur standar. 2. Panjang runway yang disyaratkan. Panjang runway yang disyaratkan dapat ditentukan dengan menggunakan basic runway length dan mengkalikan dengan angka koreksi untuk setiap perubahan elevasi, temperatur, dan runway gradient atau kelandaian runway di lokasi runway dibangun.
Koreksi untuk elevasi, saat elevasi runway meningkat, maka kerapatan udara menurun. Hal ini akan mengurangi gaya angkat pada sayap pesawat dan pesawat membutuhkan kecepatan di permukaan ground speed yang lebih besar sebelum naik ke udara. Di sini ada rumusnya. FE sama dengan 1 tambah 0,07 kali H 300 dengan FE itu sama dengan koreksi untuk elevasi, H itu sama dengan elevasi bandar udara meter. Koreksi untuk temperatur, kenaikan temperatur referensi bandar udara atau airport reference temperature menyebabkan pengaruh yang sama seperti kenaikan dalam elevasi. Koreksi akibat temperatur adalah kenaikan 1% setiap 10 C temperatur referensi bandar udara melebihi temperatur atmosfer 150 C untuk suatu elevasi. Setiap 1000 meter kenaikan elevasi bandar udara atas. Bandar udara di atas muka air laut, temperatur berkurang 5,5 OC sehingga rumusan untuk koreksi temperatur menjadi FT itu sama dengan 1 tambah 0,01 kali temperatur kurang dalam kurung kali 15 kurang 0,0065 kali H dengan FT itu sama dengan koreksi untuk temperatur TR itu sama dengan temperatur bandara atau OC, H itu sama dengan elevasi bandar udara atau meter. Airport reference temperatur atau TR adalah rataan temperatur per bulan dari rataan temperatur harian TA dari bulan yang paling panas dalam suatu tahun ditambah 1/3 dari selisih antara TA dan rataan dari temperatur maksimum harian atau TM sehingga TR sama dengan TA tambah 1 maksimum antara titik tertinggi dan titik terendah di garis tengah. Runway dibagi dengan panjang total runway. Adapun rumusnya itu kelandayan gradien menjadi FG sama dengan 1 tambah 0,1 kali G dengan FG itu sama dengan koreksi untuk kelandaian atau gradien. G itu sama dengan gradien efektif runway dalam kurung persen dengan memperhatikan koreksi-koreksi di atas. Panjang runway aktual atau panjang runway rancangan dapat ditentukan dengan rumus berikut. LA itu sama dengan LB kali FE kali FT kali FG dengan LA panjang aktual runway meter, LB itu panjang basic runway, FE itu sama dengan koreksi untuk elevasi, FT itu sama dengan koreksi untuk temperatur. Ke bawah, Pak. Geser. FG itu sama dengan atas. FG itu sama dengan koreksi untuk landaian atau gradien. Perlu ditekankan bahwa koreksi-koreksi di atas adalah cara pendekatan dari sumber terbaik untuk informasi mengenai panjang runway adalah dari manual operasi penerbangan atau flight operation manual pada pesawat yang akan digunakan. Lanjut, Pak. B. Perhitungan panjang runway. FAA dan pabrik pesawat telah mengembangkan dan mempublikasikan kurva performa berbagai pesawat sebagai alat untuk merancang panjang runway. Berdasarkan pengujian tersebut dapat dihasilkan panjang runway untuk landing dan take off secara akurat untuk hampir seluruh jenis pesawat sipil yang lazim digunakan, baik itu pesawat besar maupun kecil. Kurva-kurva ini bervariasi dalam format dan kompleksitasnya. Contoh kurva performa pesawat dari pabrikan pesawat ditunjukkan pada gambar 1 dan gambar 2. Kurva ini berlaku untuk jenis pesawat Boeing 737 sampai 900.
Kurva performa pesawat untuk take off dibuat berdasarkan efektif runway gradient atau kelandaian efektif runway 0%. Kelandaian efektif runway adalah selisih maksimum dari elevasi garis tengah runway dibagi dengan panjang runway. FAA mengatur bahwa panjang runway untuk take off meningkat seiring dengan kenaikan 1% kelandaian efektif runway. Dengan kenaikan sebesar 20% untuk pesawat piston dan turboprop, 10% untuk pesawat turbojet dalam kasus pendaratan pesawat turbojet pada runway yang basah atau licin, disarankan untuk menambah panjang runway dari 5% hingga 9,5%. Bergantung pada type pesawat, tidak ada koreksi yang disarankan untuk pesawat piston atau turboprop. Lanjut. Ya, untuk bab 4 saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke, untuk bab 4, saya akan presentasikan mengenai perencanaan geometrik runway dan taxiway bandar udara. Nah, pada perhitungan dan pembahasan ini, perhitungan panjang runway dan karakteristik beras pesawat. Di sini mohon maaf kami salah ini. Seharusnya di sini pesawat DC 1040. Tapi datanya sama, cuma ini di atasnya beda. Eh, Karakteristiknya itu yang pertama RFL, yaitu 1950 meter, kemudian MSL-nya ada 126 meter, kemudian elevasi maksimum ada 121,75 meter, elevasi minimumnya 119,30 meter, temperatur maksimum 36,8 derajat Celcius, temperatur harian rata-rata harian ada 33 derajat Celcius, orientasi runway terhadap azimut magnetik udara utara ada 66 derajat dan jumlah kedatangan A300 B4 pada jam puncak ada 8 buah pesawat. Kemudian gate occultation time rata-rata ada 60 menit. Nah, dari situ didapatkan rumus TR sama dengan TA tambah 1/3 TM kurang TA. Nah, di sini kami masukkan rumus sesuai dengan nilainya, maka didapatkan hasilnya 33,08, di mana TA itu temperatur rata-rata harian dan TM temperatur maksimum. Nah, pada part yang pertama panjang runway yang disyaratkan. Pada runway minimum setelah diperoleh berdasarkan karakteristik pesawat, maka landas pacu tersebut akan dikoreksi terhadap elevasi, temperatur, dan runway gradient. Koreksi terhadap elevasinya di mana H itu 123, mohon maaf, di mana H ya H ini 123, H126, di mana F8 sama dengan 1 tambah 0,07 H per 300, maka didapatkan hasilnya FE sama dengan 1,2. Mohon maaf di sini seharusnya hanya sama dengan 126. Kemudian koreksi untuk temperaturnya itu di mana rumusnya FT sama dengan 1 tambah 0,01 tambah kali TE dalam kurung TR dalam kurung 15 kurang 0,0065 kali H, di mana di hasilnya setelah kami masukkan rumusnya didapatkan hasilnya 1,188 meter. Kemudian koreksi untuk kelandaian. Untuk mendapatkan nilai kelandaian gradien maka digunakan rumus sama dengan G dalam kurung Max kurang Min kali 10%. Setelah dimasukkan nilainya maka didapatkan hasilnya 0,245. Untuk FG-nya di mana kami masukkan rumusnya 1 tambah 0,1 tambah G. Setelah masukkan rumusnya maka nilainya maka didapatkan FG sama dengan 1,345. Dengan memperhatikan koreksi di atas, panjang rancangan runway dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yang dimana rumusnya itu LA sama dengan LB kali FE kali FT kali FG. Setelah kami masukkan seluruh data yang kami dapatkan, maka didapatkan hasilnya itu LA sama dengan 3178,143. Setelah kami kurangkan menjadi 3179. Sesuai dengan Andromeda Reference Code yang direkomendasikan ICAO untuk runway lebih besar dari 1.800 meter, maka diperoleh kode number 4 dan kode letter D. Dari kategori tersebut, bandar udara existing disyaratkan memiliki lebar landasan plus minus 45 meter. Perhitungan lebar runway, di mana CN sama dengan kode numbernya ada 4, kode letternya ada D, yang didapatkan perhitungan panjang lebar digambarkan di AutoCAD yaitu panjang 3179 meter dan lebarnya 45 meter. Kemudian untuk kami setelah masukkan ke dalam AutoCAD, maka dia dapatkan gambarnya seperti ini. Ini ada runway-nya.
Kemudian ini gambar runway, ini kan gambar runway juga. Kemudian ini runway. Kemudian ini ada runway dan notasinya. Kemudian ini gambar pesawat keseluruhan dari udara. Ini bandar dari dilihat dari atas udara. Mungkin sekian saja dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, Bu. Terima kasih.